Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita Fajar Pratiwi, salah satu staf pengajar di program studi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Background pendidikan saya adalah S1 dan S2 Teknik Elektro dengan bidang keahlian sistem kendali. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah sistem kendali. Sesuai dengan profil lulusan D3 Teknik Elektronika, yaitu teknisi bidang elektronika, instrumentasi, dan kendali, maka mata kuliah sistem kendali merupakan salah satu dasar untuk menguasainya. Mata kuliah sistem kendali ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dalam 16 pertemuan dengan beban 2 SKS. Mata kuliah sistem kendali ini membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian dan klasifikasi sistem kendali, kemudian transformasi Laplace, fungsi alih sistem, blok diagram, grafik aliran sistem, serta beberapa jenis sistem kendali seperti kendali proses, kendali on-off, kendali PID, tuning PID, serta kendali sequential. Capaian pembelajaran yang diharapkan ketika mahasiswa menyelesaikan perkuliahan sistem kendali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai konsep pengertian dari sistem kendali serta klasifikasinya. Kemudian mampu membuat model sistem dengan memanfaatkan fungsi alih sistem menggunakan transformasi Laplace. Kemudian mampu membuat blok diagram, grafik aliran sinyal. Mahasiswa mampu mengimplementasikan jenis-jenis sistem kendali yang sudah dipelajari. Sistem pembelajaran mata kuliah sistem kendali ini menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah sinkron dan asinkron. Untuk perkuliahan sinkron menggunakan Zoom Meeting sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh jurusan. Sedangkan untuk mata kuliah asinkron menggunakan Google Classroom dan e-learning PNC. Selain itu juga menggunakan WA Group untuk memudahkan mahasiswa dalam berdiskusi membahas materi-materi perkuliahan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah sistem kendali ini adalah ceramah dan diskusi. Di awal pembelajaran saya akan memaparkan teori-teori yang akan saya sampaikan. Untuk materi-materi yang berhubungan dengan perhitungan matematis, saya akan memberikan demonstrasi penggunaan dari teori-teori yang ada, kemudian memberikan contoh-contoh penyelesaian dari soal-soal. Untuk mengetahui pemahaman dari mahasiswa, biasanya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan tidak lupa, selalu di akhir perkuliahan saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami. Unsur-unsur penilaian yang saya berikan untuk sistem kendali ini mencakupi 3 komponen. Yang pertama adalah UTS, kemudian yang kedua adalah UAS, di mana UTS dan UAS saya berikan masing-masing 30%. Kemudian yang ketiga adalah unsur lain-lain dengan bobot 40%. Unsur lain-lain ini adalah tugas-tugas, kuis, kemudian keaktifan dari mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Berikut adalah rekaman kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah sistem kendali yang saya ampu. Kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting untuk materi transformasi Laplace. Oke, baik. Saya akan mulai untuk materi selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Nah, di sini yang akan dibahas terdapat dalam RPS sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan. Ya, di sini yang akan dipelajari adalah tentang proses atau penguasaan dari transformasi Laplace tersebut. Karena tujuan akhirnya adalah agar mahasiswa itu dapat mencari fungsi alih dari sebuah sistem. Setelah mendapat materi ini, mahasiswa akan mampu untuk melakukan proses transformasi Laplace, ya, baik dari fungsinya ataupun dari sifat-sifat Laplace. Nah, kemudian ini pengertian secara khusus dari transformasi Laplace, ya. Jadi transformasi Laplace itu dapat kita artikan sebagai sebuah metode operasional yang dapat digunakan ya secara mudah untuk menyelesaikan dari persamaan-persamaan diferensial linear. Nah, kemudian secara umum, jadi kalau kita bilang transformasi Laplace itu adalah proses untuk mengubah atau mengkonversikan dari persamaan dalam fungsi waktu ke dalam persamaan dalam fungsi S. Nah, kemudian di sini fungsinya tadi lagi, pentransformasi Laplace ini adalah untuk memanipulasi dari persamaan aljabar yang kita gunakan, ya, sehingga didapat fungsi alih yang diinginkan.
Nah, ini bentuk atau definisi persamaan dari transformasi Laplace ini. Ya, jadi biasanya Laplace itu atau hasil akhirnya dalam fungsi fs. Nah, kemudian dari transformasi Laplace ada juga namanya inverse dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace mengubah dari fungsi t ke dalam fungsi s, dan inverse transformasi Laplace berarti mengembalikan dari fungsi s ke dalam fungsi t kembali. Nah, ini teorema-teorema dasarnya, ada linearitasnya, ada diferensiasinya, kemudian ada integrasinya, gitu ya, ada nilai limitnya, ada tentang pergeseran waktunya. Nah, nanti teorema-teorema ini akan kalian jumpai pada sifat-sifat dari transformasi Laplace. Nah, baik, ini adalah bentuk dari tabel transformasi Laplace. Nah, jadi kita lihat untuk yang ft-nya, kalau dia t saja berarti menjadi 1/s². Dan kalau dia itu t pangkat n, maka konversinya menjadi n faktorial per s pangkat n tambah 1. Ya, n-nya itu adalah pangkatnya. Ya. Nah, kemudian kalau eksponensial pangkat min at, maka hasilnya menjadi 1/s tambah a. Kalian lihat di sini, kalau dia pangkat min at, maka hasilnya menjadi plus a. Jadi, kalau misalkan pangkat eksponensialnya saya ganti menjadi pangkat AT, A-nya positif. Berarti hasil Fs-nya menjadi S min A. Berarti kebalikannya ya, Bu? Ya, kebalikannya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tanda dari A-nya. Karena tanda dari A itu yang akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. Kemudian kalau ada bentuknya T pangkat N kali eksponensial min AT, maka hasilnya menjadi 1/s tambah A kuadrat. Jadi kalau dilihat dari yang nomor 3, hanya T saja, hasilnya adalah 1/s kuadrat. Nah, kalau dia T dikali eksponensial pangkat min AT, maka yang pernya awalnya hanya S kuadrat saja menjadi S plus A yang dikuadratkan. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Itu kan min ya Bu, T min AT. Nah, misalkan positif berarti itu jadi negatif. Ya, yang di S plus A-nya itu menjadi S min A. Berarti sama mengikuti yang atas ya Bu? Ya, sama. Jadi kalian harus sangat memperhatikan tanda dari A-nya. Apakah positif atau negatif, karena itu akan mempengaruhi hasil akhir. Oke. Oh, ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kemudian yang lain itu T pangkat N, kemudian E pangkat min AT. Nah, 7 ini itu berarti menggabungkan yang nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, T pangkat N. Bentuknya adalah N faktorial per S pangkat N tambah 1. Nah, ketika T pangkat N dikalikan dengan E pangkat min AT, maka nilai S-nya menjadi S plus A. Nilai S-nya, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sin dan cos, ini bentuknya sama. Sin omega T dan cos omega T. Hasil akhirnya hampir sama. Yang membedakan adalah pembilangnya. Kalau sin omega T, pembilangnya adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, kalau dia cos omega T, maka pembilangnya adalah S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, tadi itu ada fungsi T. Ada ini ft-nya. Nah, kemudian dikonversikan menjadi fs. Yang T, bentuk konversinya adalah 1/s kuadrat. Sebenarnya yang T ini sama dengan T pangkat N. Kalau T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya, nah yang T saja itu kan berarti T pangkat 1 ya. T pangkat 1 berarti kan N-nya adalah 1. Ini juga sama sebenarnya dari sini, 1 faktorial per S pangkat 1 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 1/S kuadrat. Nah, jadi kalau N-nya kita rubah, misalkan T pangkat 3. 3 faktorial per S pangkat 3 tambah 1. 3 faktorial hasilnya berapa? 3, 2, 1, 6. 6. 3 kali 2 kali 1. Oke, berarti 6 ya. 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 4. Berarti 6 per S pangkat 4. Nah, itu hanya mengubah nilai dari N-nya saja. Kemudian ketika ada penambahan eksponensial. Ada eksponensial min AT. Berarti ini hasilnya adalah 1/S tambah A. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya, berarti kalau misalkan tanda A-nya itu positif, berarti hasilnya negatif? Iya, benar.
Kalau misalkan ini adalah E pangkat AT, berarti A-nya positif ya, maka hasilnya menjadi negatif. Yang negatif adalah ditanda A. Nah, kalau misalkan tadi penggabungan dari yang T dengan E, T kali E pangkat min AT, berarti kita gabungkan fungsi yang ini sama yang ini. Gabunginnya gimana? S-nya menjadi S plus A, tapi dikuadratkan. Kalau misalkan tanda A-nya positif, ya diganti saja tandanya. E pangkat AT. Berarti di sini jadi S min A kuadrat. Gitu ya. Kalau T-nya pangkat N. Nah, kalau seperti ini, misalkan N-nya adalah 4. Berarti hasilnya adalah 4 faktorial per S min A pangkat 4 tambah 1. A-nya berapa? Oke, sekarang A-nya saya ganti juga. A-nya dibikin 2. Berarti di sini min 2. Sehingga hasilnya 4 faktorial berapa? 24. Oke, 24. Per S min 2 pangkat 5. Yang terakhir adalah bentuk sin dan cos. Bentuk sin dan cos itu ya sangat gampang sekali. Misalkan sin 5T. Berarti di sini omeganya adalah 5. Kalau sin, hasilnya adalah 5 per S kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti 5 per S kuadrat tambah 25. Nah, kalau cos, kita kasih cos 5T. Berarti kebalikannya dari sin, pembilangnya adalah S. Berarti di sini S per S kuadrat tambah 5 kuadrat. Sama dengan S per S kuadrat tambah 25. Nah, ini hasil akhir. Paham sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Misalkan kalau 6 sin 5T gitu, Bu. 6. Sin 5T gitu soalnya. Oke, 6 sin 5T. 6 sin 5T. Seperti itu ya? Iya. Oke. 6 sin 5T ini hasilnya ini adalah konstanta. Angka 6-nya itu. Sin 5T itu adalah fungsi trigonometri sinus. Berarti ini 6-nya tetap sebagai pengali. Kemudian sin 5T-nya itu diselesaikan bentuk transformasi Laplace-nya. Bentuknya adalah 5 per S kuadrat tambah 25. Nah, berarti tinggal dikalikan saja, sehingga hasilnya menjadi 30 per S kuadrat tambah 25. Kalau sudah, kita lanjutkan ke sifatnya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, sembari saya menjelaskan, kalau kalian memang tidak paham, kalian boleh bertanya. Baik, ini ada sifat-sifat dari transformasi Laplace itu. Apa saja sih sifat-sifatnya? Ya. Nah, ini sifat-sifat ini berhubungan dengan teorema di awal tadi yang saya sampaikan. Ada linearitas, nah di sini ada diferensiasinya, ada integralnya, ada pergeseran waktunya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, transformasi Laplace dari AFT. Hasilnya adalah A kali Fs. Nah, yang kedua, ini juga masih berhubungan dengan teorema linearitas. Nah, kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah transformasi dari E pangkat min AT dikali Ft. Ya, berarti dikalikan antara eksponensial dengan fungsi Ft. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Fs plus A. Transformasi dari Ft itu, tapi S-nya diganti S plus A. Oke, kita lihat ketiga ini dulu. 3 itu berarti tadi yang pertama saya tuliskan di sini. Kalau transformasi Laplace dari A kali Ft. Hasilnya adalah A kali Fs. Fs ini adalah transformasi Laplace dari Ft. Ya. Nah, kemudian yang kedua, transformasi Laplace dari F1T tambah atau kurang dengan F2T. Hasilnya apa? Hasilnya adalah F1S ditambah atau dikurang dengan F2S. Yang ketiga, bentuknya adalah transformasi Laplace dari E pangkat min AT dikali Ft. Ya. Maka hasilnya adalah Fs plus A. Oke,
Kita lihat yang 3 ini dulu. Contohnya apa? Contohnya yang pertama. Misalkan yang ditransformasikan adalah 5 kali T kuadrat. T kuadrat itu adalah Ft. Nah, T kuadrat Fs-nya apa? Masih ingat yang tadi? Hasil transformasi Laplace-nya apa? Coba, ada yang mau mencoba? T kuadrat. 2 per S pangkat 2. Pangkat 3. 2 per S S pangkat pangkat 3. 3. Berarti hasilnya adalah 5 kali 2 per S pangkat 3. Maka tinggal dikalikan pembilangnya 10 per S pangkat 3. Seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh lain. 2 kali E pangkat 3T. Hasilnya gimana? Coba yang lain. Saya Bu. Ya, gimana hasilnya? Jadi 2 kali Ya, 1 per 1 per S tambah 3, 3 tambah A. S tambah Min. 3 atau S kurang 3. Kurang 3 Bu. Paham ya sampai di sini? Jadi kenapa Paham. dia S min 3? Karena pangkat dari eksponensial E-nya itu adalah plus 3T, berarti kan positif 3. Maka nilai S-nya jadi min 3. Seperti itu. Nah, ini tinggal dikalikan saja, sehingga jadi 2 per S min 3. Min 3. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini misalkan saya punya persamaan seperti ini. Nah, berarti di sini kita punya 3 persamaan Ft. Yang pertama ini, yang kedua 3T, yang ketiga adalah 1. 1 itu masuknya mana? 1 itu berarti ngikutnya unit step. Ini berarti dianggap F1, ini F2, ini F3. Semuanya ditambahkan. Oke, berarti hasil akhirnya adalah F1S ditambah F2S ditambah F3S. Misalnya gitu. Nah, sekarang F1S-nya berapa? T pangkat 2 tadi tuh ada tuh di atas. T pangkat 2 berarti jadi 2 per S pangkat 3. Maka di sini adalah 2 per S pangkat 3. Kemudian 3T. 3 S pangkat 2. 3 3 per S pangkat 2. 3 per Ya. S pangkat 2 Ya. Bu. Jadi T tadi kan adalah 1 per S kuadrat ya. Berarti Iya, Bu. kalau 3T berarti 3 per S kuadrat. Pangkat 2 S kuadrat. Ya. Nah, ini berarti di soal yang ini kita menggabungkan sifat 2 dan sifat 1. Sifat satunya yang mana? 3T. 3T itu berarti kan konstanta kali Ft kan? Ft-nya adalah T, konstantanya adalah 3. Nah, kemudian 1 itu adalah unit step. Unit step itu berarti hasilnya adalah 1 per S. Kalau misalkan unit step-nya 2, berarti 2 per S. Begitu. Ya. Nah, ini tinggal gimana? Kita jumlahkan. Nah, coba samakan penyebutnya. Kalau dia bentuknya seperti ini, kalian tinggal cari pangkat tertinggi. 3. Ya, cari saja pangkat tertinggi, berarti S pangkat 3. 3. Berarti pembilangnya jadi apa? Yang ini S pangkat 3 bagi S pangkat 3 kali 2, misalnya 2. Terus S pangkat 3 bagi S kuadrat sama dengan S dikali 3 berarti jadi 3S. Terus yang terakhir S pangkat 3 bagi S berarti S kuadrat kali 1 S kuadrat. Maka hasilnya ini kita urutkan dari pangkat tertingginya S kuadrat tambah 3S tambah 2 per S pangkat 3. Itu hasilnya. Kalau tadi dikalikan pangkatnya jadi S pangkat 6 boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi bentuknya tidak paling sederhana. Misal nih, saya ubah pakai tadi S pangkat 6. Pangkatnya gede kan? Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Hasilnya sama jadinya 2 tambah 3S tambah S kuadrat per S pangkat 3. Ya. Kalau dibikin S pangkat 6 boleh, tapi nanti hasilnya harus disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi ya balik lagi ke S pangkat 3. Ya. Kalau kalian tulisnya yang seperti ini saja, ini masih belum sederhana. Lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yang ini nih. Nah, contohnya
Misalkan transformasi Laplace dari E pangkat 5T kali T pangkat 3. Ya. Ini FT-nya. T pangkat 3. Hasilnya apa? Hasilnya adalah F S plus A. Plus A kalau dia pangkat sebelumnya adalah min A. Kalau karena ini plus 5A, plus 5T, berarti jadi min 5. Gitu ya. Nah, Fs min 5 ini apa? Fs-nya dari sini, ini kan dapat nanti Fs ya. Fs ini yang dirubah jadi S min 5. Oke, sekarang Fs-nya apa? Dari T pangkat 3, Fs-nya apa? 6 per S4. S pangkat 4. Oke. Nah, ini Fs-nya. Sementara hasil akhirnya adalah Fs min 5. Berarti Fs ini saya ganti S-nya dengan S min 5. Sehingga menjadi apa? Jadi 6 per S min 5 pangkat 4. Jadi kita mengganti variabel S ini dengan S min 5. Jadi kita harus tahu dulu Fs-nya apa. Setelah itu baru S-nya diganti dengan min 5. S min 5. Oke, dari yang 3 sifat ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Bu, kalau mau nanya yang sifat yang kedua itu, Bu. Ya. Misalkan yang sifat kedua itu ini, Bu, Ft sama dengan 6 sin 2T min 5 cos 2T itu gimana, Bu? Ft sama dengan berapa? 6 sin 2T Oke. min 5 cos 2T. 2T. Iya. Gitu? Iya, Bu. Oke. Nah, ini diingat, ini adalah A, ini adalah Ft. Ini juga A-nya, ini adalah Ft. Ini berarti F1, ini F2. Ya, tinggal selesaikan saja. Ini F1S-nya berarti hasilnya apa? Sin 2T. Omega, omeganya adalah 2 per S kuadrat tambah omega kuadrat. Tambah. Ya. Terus yang ini F2S adalah S S. Oke, terus per S2 tambah 2 kuadrat ya. Berarti kalau kita selesaikan persamaannya, yang ini Ft-nya ditransformasikan. Sehingga jadi 6 kali 2 per 2 S kuadrat per tambah S2 4 kuadrat tambah 4 dikurangi 5 kali 5 S per kali S per S kuadrat tambah 4 kalikan 12 per S kuadrat tambah 4 min 5S per S kuadrat tambah 4. Nah, sudah sama belum penyebutnya? Sudah. Sudah. Berarti ini tinggal dijumlahin 12 min 5. 5S. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Yang nomor 4. Nomor 4 itu juga ikuti dari sifat itu. Kalau dia ada fungsi T dikurangi A, maka jadinya adalah E pangkat min AS kali Fs yang ke-5. Nah, ini kalau bentuknya adalah T per A. Jadi sama saja seperti tadi, kalau T min A jadinya E pangkat min AS Fs. Kalau Ft per A jadi A kali Fs. Fs-nya berarti dari T-nya. Kalau Ft ya. Nah, kemudian kalau dia bentuk diferensial. Nah, nomor 678. 678 itu sama saja. 678 itu semuanya adalah sifat menggunakan diferensiasi. Ya. Kalau yang nomor 6 itu kalau dia turunan pertama. Nomor 7 kalau dia turunan kedua.
Nomor 8 kalau turunannya lebih dari 2 kali. Berarti ke N. Nah, terus yang nomor 9 itu adalah integral. Integral ini juga sama seperti turunan-turunan. Jadi dia sudah ada tuh penyelesaian, cuma bentuknya kebalikan dari turunan. Kalau turunan tadi kan S dikali Fs. Kalau integral berarti Fs dibagi S atau seper S dikali Fs. Oke, yang terakhir ya. Misalkan Ft-nya yang di sini kita tuliskan adalah T kuadrat tambah 3T. Ini kita tuliskan dulu Fs-nya apa? Fs-nya berarti adalah 2 per S pangkat 3 tambah 3 per S kuadrat. Ini berarti jadi tinggal diambil pangkat tertinggi. Maka di sini 2 tambah 3S. Itu hasilnya. Ini adalah Fs-nya. Jadi kalau nanti ada transformasi Laplace dari turunan kedua, ya, dari Ft, maka hasilnya adalah S kuadrat Fs dikurangi S kali F0 dikurangi D per dt kali F0. Nah, misalnya di sini diketahui F0 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah ini Ft-nya, ini berarti Fs-nya adalah yang hasilnya ini. Sehingga S kuadrat kali 2 plus 3S per S pangkat 3. Dikurangi S kali 3, dikurangi D per dt kali 3. Dari 3 ya. Jadi ini hasilnya adalah 0. Karena yang diturunkan adalah konstan. Terus ini bisa dicoret, bisa 1. Maka hasilnya adalah 2 plus 3S min per S dikurangi 3S dikurangi 0. Oh, masih ada pecahan. Oke, samakan penyebut per S. Ini kan nggak ada, berarti dianggap per 1 ya. Maka S di sini jadi 2 plus 3S tetap. Nah, yang min 3S berarti tinggal dikali S. Yang 0 berarti nggak usah ditulis lagi. Sehingga hasil akhirnya min 3S kuadrat plus 3S plus 2 per S. Nah, itulah tabel fungsi dan sifat dari transformasi Laplace yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak? Kalau tidak, berarti di sini dilihat ada tugas di sini. Anggap saja ini sebagai contoh latihan soal. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 saja. Nah, ini contoh sistem yang akan kita kendalikan. Paling sederhana, itu hanya terdiri dari R dan L saja. Nah, ini rangkaian sederhana seperti ini bisa kita modelkan. Nah, itulah nanti akan kalian bahas, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, nah silakan dikerjakan tugasnya. Link untuk pengumpulan tugas saya akan share di Google Classroom, ya, dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan apapun, saya cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah sistem kendali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.